Orang sekarang udah minum kopi jarang di rumah. Saya aja kalau teman ngajak kopi, udah kita ngopi keluar. Di rumah makan kita nggak punya kopi. Teh sih ada lah, kopi enggak. Karena saya balik lagi kita di Cakap Buntal. Kali ini kita sama abang saya. Semua aja saya ngaku abang saya nih, David Mariansa. Bang David, apa kabar? kabar baik, bro. Sehat bang ya? Alhamdulillah. Hujan-hujan tetap datang ke sini Datang di dong. studio Cakap Buntal. Oh, Terima iya. kasih. Bang, banyak juga yang mengenal Bang David sekarang YouTuber. Wis. Channel YouTube-nya David Wekwek gitu. Ini rapid test nih bang, pertanyaan cepat. Politisi atau YouTuber? Politisi dong. Kenapa bang? Seru aja. Apa hobi atau gimana? Ya, kita ini selama hidup di Indonesia, selama masih napas kita ini ada, kita tak akan terlepas dari itu. Baik mendukung orang atau didukung orang. Tapi kan kalau kita tahu bahwa politik di Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lain gitu ya, yang transaksional besar, modalnya besar. Abang tidak kapok gitu? Ya enggak lah, masa mau kapok. Setiap manusia itu kan punya jatah gagal tersendiri. Jadi ya saya pikir selama kita masih muda ya kita habisin aja jatah gagal itu. Suatu saat pasti dapat. Oh iya, kita harus yakin dan harus optimis hidup. Gitu. Bang, banyak yang bilang bahwa guru politik abang adalah Cornelis, dan abang di beberapa kesempatan juga sempat bicara soal itu. Kita tahu bahwa ini mohon maaf nih, abang dulu juga sempat diberhentikan dari partai Banteng Moncong Putih, karena abang berniat maju untuk memajukan Kubu Raya pada saat itu. Tapi kenapa abang masih mencintai patron partai politik itu? Ya kita punya pilihan tersendiri kan. Artinya bahwa saya melihat ya mungkin PDIP itu yang paling pas buat saya, nasionalisme. Karena kita hidup dalam keberagaman ini karena PDIP sendiri jelas kan. Artinya PDIP tidak mengkotak-kotakkan, oh ini agama satu, agama ini dan itu tidak. Kita sama, kita beda semua. Karena PDIP sadar betul kan gitu, bahwa rakyat Indonesia ini terdiri dari kemajemukan suku dan bangsa. Jadi jelas di sana ya kami menemukan tempat lah yang enak, yang menurut saya seperti itu. Dan sampai sekarang masih di PDIP? Masih ya? Masih. Tidak informasinya apa kan banyak ditawarkan oleh partai-partai lain ya? Ya itu biasa lah. Waktu lepas belum masuk bursa kemenangan di Kubu Raya, tawaran banyak sekali tuh. Oh cukup banyak. Tapi abang tetap setia gitu. Tetaplah untuk hari ini, sampai hari ini ya. Nah, banyak orang berpikir bahwa ketika politisi muda terjun ke dunia politik, dia akan mengambil satu kesempatan yang membuat namanya naik. Tapi kenapa abang memilih tetap setia dalam satu partai gitu? Ini bukan mempromosikan PDI Perjuangan, tetapi ada hal yang menarik di situ bahwa kenapa banyak politisi muda dan abang keluar dari jalur yang kebanyakan itu. Ya kan kita ini ada mengenal namanya istiqomah juga ya. Artinya di partai itu sendiri kan memang banyak pilihan, mungkin kalau di partai lain atau segala macam. Tapi ya kita sampai hari ini saya sudah katakan tadi bahwa memang hati masih suka ke sana aja, masih merasa cocok dan nyaman. Ya meskipun mau ganti pemimpin atau siapapun ya tetap aja, karena sudah merasa enak. Seperti itu. Ya kita nggak tahu lah besok atau lusa kita pindah ke partai mana, itu kita nggak tahu. Tapi sampai hari ini saya tekankan kembali, kita masih PDIP. Masih ya sampai Masih. Berarti Bung Karno tegak lurus, Megawati tegak lurus. Iya. Ya walaupun hari ini partai PDIP dihujat habis-habisan,
di hoax habis-habisan ya karena memang partai pemenang. Iya. Wajar kalau nggak seperti itu ya susah mau dikalahin. Ingat-ingat soal hoax sebelum terkenalnya hoax, Abang waktu itu maju dari Dapil Utara nomor 5 juga kena hoax dan menang begitu di Oh, Kota iya. Pontianak. Itu cerita dulu Bang. Ini cerita kita lama nih. Dulu Abang kena hoax macam-macam tuh, macam-macam sekali. Orang timur kok nyari Iya. suara di utara gitu. Terus Abang dibilang macam-macam lah, mulai Ya. dari bisnis sampai dihubungkan dengan ini maaf almarhum orang Ya. tua seperti itu. Ya saya pikir begini ya, apa ya namanya mulut orang, dia kan mungkin seenaknya saja ngomong. Artinya mereka melontarkan kata-kata ya seenak mereka. Tapi yang pada dasarnya, yang penting kita pada diri kita sendiri itu kita tekankan. Kita nggak pernah mencundai mereka, kita nggak pernah bohongin mereka. Dan itu yang menjadi catatan, mungkin kawan-kawan juga mengikuti berita, yang sering mengikuti berita begitu ya, tidak pernah ada balasan, tidak pernah ada konferensi pers untuk membantah, dan ya biarkan itu berjalan dan orang melihat apa adanya. Kenapa metode itu Abang membuat begitu? Ya saya pikir itu mungkin cara yang paling tepat ya buat saya. Ya kita pun juga, karena saya sendiri, saya juga nggak mampu meladeni orang yang ramai yang ngomong A, B, C, dan D. Jadi cukup lawan kita diam aja, biarkan waktu yang terus berputar. Mereka menjawab. Kalau sampai hari ini juga mereka tak dapatkan apa-apa, nggak mendapatkan bukti apa-apa soal apa yang mereka tuduhkan. Ya, karena memang saya tidak pernah melakukan apa-apa. Nah, hanya korban isu dan korban fitnah. Jadi bagi saya enjoy aja, ngapain kita mikirin Dan menang pula ya. Nah itu. Nah ini balik ke soal politik lah. Tapi ini pertanyaan terakhir saya di soal politik. Abang orang baru di Kuburaya pada saat itu. Kita kilas balik ya. Orang baru, masih muda pula. Dari calon-calon lain ya masih terbilang muda lah, walaupun waktu itu Termuda. Iya, waktu itu Pak Muda maju juga. Iya. Walaupun itu namanya aja. yang muda. Nah, Namanya aja. Abis itu tidak menggunakan partai politik yang sejak awal terjun ke dunia politik, begitu ya. Dicerca macam-macam, terus sempat menghebohkan media sosial, kemudian media massa dan masyarakat datang pakai mobil mewah loh, begitu daftar. Walaupun tidak jadi ya dengan partai itu pada saat itu. Tapi sebagai kader pakai mencoba lah dulu ya waktu itu ya. Nah, suara juga nggak jauh-jauh bener Bang. Iya. Hanya waktu itu kalau seingat saya beda 5.000. Itu urutan ketiga. Ya, urutan ketiga beda 5.000-an gitu. Itu yang mau saya tanyakan tuh. Berarti masyarakat ini, kita kalau bicara Kuburaya, masyarakat sekarang sudah mulai percaya terhadap politisi muda. Ya saya pikir kan sesuai dengan perkembangan zaman juga ya. Artinya informasi yang diterima hari ini kan juga luar biasa. Kita ini kan anak muda, tentu punya tenaga yang luar biasa. Pertama dulu, artinya pemikiran, rasa ingin tahu kita ini kan cukup tinggi. Artinya semangat kita untuk membangun itu kan cukup luar biasa lah ya, daripada kita ini. Nah itulah kenapa mungkin ada beberapa masyarakat yang mempercayakan untuk hal itu, dan juga tidak sedikit anak-anak muda yang sudah menjadi pemimpin dan begitu. Jadi ini artinya juga. Nah, sorry aku potong. Ya. Yang lucunya adalah kantong-kantong suara pemenang pemilu yang sekarang dan pemenang pemilu yang dulu, Abang dapat suara besar di situ. Itu gimana gitu loh caranya? Maksudnya apa gitu loh? Kayak Kakap misalnya, Rasau misalnya, Sungai Ambawang misalnya, Sungai Raya bahkan. Kantong-kantong suara yang ini tidak mungkin nih, tapi kok bisa ada suara Abang dan banyak di situ. Saya itu percaya begini, yang pertama, saya itu tidak pernah tahu siapa yang memilih saya, itu saya tidak pernah tahu. Itu rahasia yang di atas lah ya. Itu kita bicara. Itu sebenarnya modal bertarung saya. Kenapa saya tidak pernah takut mau bertarung dengan siapapun? Karena saya juga tidak pernah tahu mau kalah atau menang. Itu saya tidak pernah tahu. Makanya prinsip saya, kalau orang mau jadi wali kota atau mau jadi bupati atau mau jadi DPR, ya, dia harus daftar dulu. Jadi intinya itu daftar dulu. Coba tahu dulu soal menang kalah itu urusan nomor 2. Nah, sampai hari ini coba tanya, siapa yang bisa bukti? Oh, saya milih dia loh. Ini kan cuma mulut, tapi nanti kita nggak pernah tahu. Maka semua itu adalah rahasia semua. Kita nggak pernah tahu. Flashback ke belakang. Ya. Seorang
almarhum Haji Sarumli selain sebagai orang tua juga mentor bagi Bang David. Ya. Walaupun beliau tidak terjun ke politik praktis gitu ya. Tapi ada nggak hal yang abang sangat ingat begitu? Petuah beliau. Ya beliau cuma pesan, jaga saja perilaku kita, sopan kepada orang, itu saja. Bantu yang bisa kita bantu. Nggak ada pelajaran yang bagaimana, tapi itu pelajaran yang cukup luar biasa bagi saya. Karena dia perilaku, tolong yang bisa kita tolong dengan sekuat tenaga kita. Jadi ya, kalau ingat-ingat orang tua itu ya, banyak sekali kisah ya waktu itu ya. Nah Bang, di kehidupan kekinian nih, pandemi bikin orang semakin kalang kabut, kritis, kemudian tidak bisa ngapa-ngapain. Nah kenapa kemarin akhirnya terjun ke YouTube? Baru ya terbilang baru lah ya, kalau dibilang lumayan baru. Memang bikinnya udah lama tuh kayaknya akunnya. Bikin akun doang, nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Nah akhirnya terpikir bikin itu bagaimana? Hanya karena untuk mengisi waktu luang atau seperti apa? Ya sebenarnya untuk ngisi waktu luang. Karena ya pertama kita nggak bisa keluar. Pada waktu itu apa namanya lockdown atau apa kan lockdown juga enggak. Ya kan akhirnya karantina mandiri lah. Nggak ada kegiatan apa juga yang mau dibuat. Tapi untuk menghilangi rasa bosan dan juga rindu saya kepada kawan-kawan, ya udah saya undang satu-satu kan pada waktu itu juga nggak boleh kumpul rame-rame. Kalau cuma kita undang satu ya minimal silaturahmi itu nggak putus. Nah sekarang sudah teknologi sudah canggih juga, ya udah saya buatin YouTube aja. Saya sih nggak peduli juga sih lah orang mau senang nonton atau enggak. Iya nggak peduli akses semuanya. Nggak peduli saya. Yang penting bisa melatih skill berbicara dulu, ya. Melatih skill berbicara juga ya. Lagi juga basic kan nggak ada kita kalau. Tapi ada lah, basic anggota dewan kan sudah berbicara dengan masyarakat. Ya, itu kan beda. Basic jurnalis atau apa ini kan penting. Kalau seperti teman-teman di rumah jurnalis ini kan ya karena memang basicnya. Kalau kita kan orang yang biasa ditanyain dulu. Nah sekarang kita bertanya kepada orang. Ya kadang-kadang ya bingung juga apa, tapi ya karena modalnya kita yang penting kan ngobrol aja lah. Kayak kita ngobrol biasa aja lah di warung kopi kan, cuma bedanya hari ini ada visualnya, orang bisa mendengar. Makanya saya tidak peduli mau itu ada edukasinya atau tidak, ya tergantung orang yang nonton saja. Yang terpenting ya kita ngomong yang baik-baik saja, nggak usah maki-maki kan, biar orang juga enak lah dengerin. Tapi yang jelas untuk edukasi saya tidak bertanggung jawab untuk hal itu. Tergantung teman-teman yang menonton dan menyikapinya seperti apa. Kalau ada nilai bagus ya silakan dipetik. Ya alhamdulillah. Kalau hanya semata hiburan ya silakan. Ya everything just for fun lah. Nah itu tadi quote-quote-nya Bang David. Ada satu quote yang mungkin kawan-kawan pernah ingat di 2015, 2016. Ya 14, 15, 16 sampai 17 itu cukup terkenal. Ngopi lo biar tidak salah paham. Nah, ini yang menciptakannya. Itu sangat terkenal dan kalau sekarang ada duet enggak tuh Pak Muda yang bikin. Terus Wale, Kamil Onte. Nah, kalau ngopi lo biar tak salah paham David Mariansa atau David Wekwek gitu. Nah, itu kenapa tercipta tuh Bang? Ngopi lo gitu. Biar tak salah paham. Iya, kadang-kadang kan gini. Ada teman-teman ini kan mendengar sepihak. Jadi kadang apa yang dilihat dia juga tidak sama seperti apa yang ada di pikiran dia. Jadi kalau udah duduk bersama, ngopi, minum, kan ketawa nih. Nggak ada yang buat kita salah paham. Dan itu budaya kita ya. Budaya hari ini kan menjadi tren gitu Pak. Orang sekarang udah minum kopi jarang di rumah. Saya aja kalau teman ngajak kopi, udah kita ngopi keluar. Di rumah makan kita nggak punya kopi. Teh sih ada lah, kopi enggak. Karena saya memang kebiasaan dengan teman-teman, ya udahlah kita ngopi keluar aja lah. Soal ada duit nggak ada duit itu urusan yang berdua, nggak usah kita pusingin. Yang penting cerita lo. Ngobrol, ngopi lo gitu, biar nggak ada salah paham. Bener, itu Pak. Jadi nggak ada persoalan yang tak bisa kita selesaikan dengan bicara baik-baik. Kalau sudah salah paham, ya repot mau nyelesainnya. Dan itu wadahnya dari kopi dulu ya Bang? Ya kopi.
Bang, kalau bicara soal kebinekaan nih, ini Ya. soal duduk di warung kopi, katanya Kota Pontianak, Singkawang dan lain-lain itu menjadi cikal bakalnya berkumpulnya orang satu meja, beda suku, agama dan ras, bahkan keyakinan politik bisa Ya. duduk bersama sambil ngopi dan tidak ada dendam. Oh iya, Waktu itu, sekarang masih Bang. sama masih. Walaupun pilpres yang kemarin ada perubahan, Bang. Mungkin kalau di sosmed kita berantem, tapi di warung kopi kami belum pernah berantem soal itu. Begitu ya? Iya, karena ada misalnya saya mendukung Jokowi, ada teman-teman yang mendukung Prabowo, Iya. ribut di Facebook, tapi udahlah kita ngopi, ketawa kami kalau sudah ketemu. Artinya bahwa kopi ini juga bisa menyatukan. Oke. Nah, karena kita lihatlah kopi, isinya gula, air, rekam namanya kopi. Di sana ada rasa, ada pahit, ada manisnya. Jadi apa ya? Sambil kita menikmati itu, kita kan ngobrol. Yang panas-panas tadi, yang sebelumnya kita nggak sinkron, setelah ngopi bersama, duduk bersama, ini cair semuanya. Jadi itulah sebenarnya nikmatnya kopi ya. Nikmatnya kopi sih. Poinnya sih mungkin tatap muka kali, Bang. Bertemu itu kali. Ya pastinya kalau sudah Bertemu ngopi, itu. kalau sudah ngopi bersama ya pasti ketemu, pasti ketemu. Bertemu itu karena banyak orang berpikiran aneh dulu, baper duluan kalau orang bilang sekarang, Iya. baru dia menciptakan satu analogi sendiri, kesimpulan baru dibikin sendiri tanpa ketemu dulu. Iya. Itu yang sering terjadi. Makanya ngopi dulu lah biar tak salah paham. Jadi jelas gitu. Tapi tidak ada kopi lagi. Oh takut. Air putih. Warungnya tutup, Bang. Oh, Kedai tutup, kopi ya. tutup. Jadi Tutup. kedai kopi ini hari Minggu tutup di Oh. Jalan Putri Daranti nomor 4, tempat studionya Romo Jeris Pontianak di program Cakap Tani. Hari Minggu tutup, kawan-kawan. Jadi tak ngopi, tapi kebetulan saya juga udah habis ngopi. Habis ngopi, Sama tadi teman-teman ijaz kan. tadi ya? Iya. Sambil nunggu hujan reda kan, saya pikir jadi apa enggak, jadi apa enggak. Oh ternyata jadi, ya udah jalan gitu. Karena saya sudah memang janjian ya, karena sini kan sahabat semua lah. Kalau udah dipanggil temen nih kita susah mau tolak. Ada Gugun, Oh, ada itu. Uun. Nih kawan-kawan lama semua. Kawan-kawan lama itu. Jadi apa dengan begini ya kita ya berterima kasih lah ya saya teman-teman untuk teman-teman jurnalis semuanya ya sudah mengundang kita ke sini. Minimal silaturahmi itu kami tidak putus. Dan anggap ya lah reuni temu kangen. Ini dari rambut panjang sampai rambut pendek. Dari hitam, masih sih hitam tapi ada berubah itu. Dari rambutnya, tapi Iya. sekarang udah agak putih, Bang. Nah itu sedikit ya. Udah banyak bener. Janggut pendek udah agak panjang sekarang nih. Ya karena memang ini, maka perkawanan yang baik itu akan sampai ke anak cucu kita nanti. Itu pasti. Makanya saya berteman bukan karena kita punya jabatan atau apa. Di luar ketemu pun tetap pakai gaun, atau orang Pontianak. Jadi ya biasa aja, manggil kan tak bayar bro. Kenapa kita harus takut? Paling ngopi diajak habis manggil diajak ngopi bayar 6.000 boleh nggak? Wah, kecil lah itu. Bisa lah. Tapi silaturahmi terjaga ya, Bang. Itulah dia yang paling penting. Bang, kalau cerita ngopi nih, Bang. Ini kita sharing lah. Ya. Berapa banyak link yang Abang dapat ketika ngopi di meja warung kopi dan akhirnya menjadi salah satu usaha bersama, misalnya seperti itu, peluang usaha pendapatan banyak, Bang? Lumayan banyak ya, karena saya teman semua ya teman saya, nggak mesti juga di kalangan berbisnis atau pejabat. Saya ajak ngopi aja semuanya. Nah dari situlah tercipta apa yang mau kita lakukan ke depannya. Di sana muncul ide-ide itu gitu. Ya intinya kami ngopi. Padahal saya di rumah nggak pernah minum kopi. Hanya ngopi di tempat warung kopi saja. Nggak ada kopi saya nggak cari gitu. Tapi apa ya? Yang terpenting itu benar kata Bro Edo tadi, bahwa yang memang tatap muka itu. Kopi itu selingannya. Makanya kalau orang udah diajak ngopi, ya sebenarnya diajak ketemu aja. Kok yuk ketemuan yuk, kan nggak terlalu sedap kayak ngopi yuk. Ngopi yuk. Udah pasti ketemu gitu. Ada alasnya. Nah, ada tutup lah. iya, alasan yang paling enak tuh. Ya udah ngopi Iya, aja. iya. Walaupun datang dia mesentai kadang-kadang. Kadang cuma sekedar putih. Pakai es. Nah. Waktu rumput.
jawab lah. Itu berumur begitu dia. Iya, itu yang memang terjadi. Tapi intinya ya bahasanya tetap ngopi, walaupun ngeteh ujung-ujungnya atau apa lah. Itu serunya. Bang, Ya. banyak yang protes Pak Gubernur sekarang. Ah, kenapa? Mulai dari kebijakan soal PSBB, seperti itu, walaupun Kalimantan Barat belum ada yang PSBB, Ya. tapi banyak sekali aturan-aturan yang tidak sinkron hari per harinya Iya. di media sosial dan lain-lain. Begitu. Terus bahkan ada nih hubungannya dengan ngopi. Di komennya tuh Pak Gub nih nampaknya kurang ngopi kali ini gitu. Oh iya. Kurang ngopi kali ini. Nah, menurut Abang nih, ini kan kita bicara bahwa Pak Gubernur juga dulu adalah koleganya Bang David juga, Iya. walaupun dia senior di anggota DPR di Kota Pontianak, cuman Abang juga meneruskan, ya walaupun beda partai begitu, tapi meneruskan seperti itu. Kira-kira Pak Gubernur kita ini sekarang pusing atau gimana sih Bang ngurusin corona nih? Saya nggak tahu juga ya pemikiran Pak Gubernur itu seperti apa. Ya kadang juga berubah-ubah dia. Apa karena Reaktif misalnya positif, nah gitu, itu dia. rapid test tuh. Iya. Karena juga informasinya juga kadang nggak sinkron. Ditambah lagi misalnya pemerintah pusat yang berubah-ubah juga. Ya. Nah, gitu. Nah ini kan persulit daerah. Nah seperti gubernur juga harus mengikuti perintah pusat toh. Kalau nggak ngikut nggak repot juga gitu. Cuma ya memang dia ada ketegasan tersendiri lah. Jadi sebenarnya maunya apa dan bagaimana kan. Apakah gaya, kalau Bang David kan gayanya memang kayak Pak Jokowi ya, belusukan, ketemu orang, ngajak ngopi, ngumpul. Saya tak betah di tempat masalahnya. Turun kemana-mana, balik jam 4, jam 5 subuh, jam 8 pagi, jam 9 pagi udah turun lagi. Yang jelas gubernur itu cuma ngomong di sosial media. Kurang di turun. koran-koran. Mana ada turun? Nggak ada turun. Nggak ada. Mau turun kemana dia? Saya berani bilang begitu Iya. ya karena memang saya tidak pernah melihat. Iya. Tapi kalau himbauan dia jago. Sama wali kotanya juga, sama kurang lebih. Itu gaya politik atau apa sih kalau menurut Abang? Ya, tapi sih lumayan. Tidak populer ya gayanya? Ya memang begitu mungkin gayanya. Memang begitu gayanya. Tapi Pak, kalau ngomong soal Pak Edi waktu jadi wakil beliau banyak turun gitu Bang. Justru jadi wali kota dia lebih malas. Kenapa ya? Padahal beda sekali loh ya kepemimpinan Sutarmiji Iya. dengan kepemimpinan Pak Edi ini. Itu beda banget. Apa Bang? Kita lihat. Kalau wali kota ini kan slogannya arsitek bangun kota. Iya. Sekarang apa yang dibangun? Nggak ada. Beda dengan Pak Sutarmiji pada waktu jadi wali kota. Diubah ya, benar-benar ya Pontianak. Iya. Kalau bahasa kita orang Pontianak nih, wali kota ini agak lemak-lemek gitu orang. Seperti itu. Nah maka hal seperti ini ya sebenarnya dia kan melanjutkan estafet kepemimpinan dari Pak Sutarmiji. Justru harusnya lebih kencang dong. Karena dia Apa nggak mampu kali Bang berlari lebih kencang dibanding Pak Miji begitu? Atau memang gayanya seperti itu? Tapi dia waktu jadi kepala dinas pekerjaan umum kencang juga. ya, Jadi itu wakil wali kota makanya kencang. saya bilang ketika jadi kepala dinas, jadi wakil wali kota dia laju. Nah ketika jadi wali kota ini lemas dia. Itu pun saya bingung, apa nggak ada cocok dia jadi wali kota atau gimana ya? Ya ini terserah masyarakat lah ya. Kalau saya sih menilainya seperti itu. Saya nggak ada persoalan lah bagi saya. Iya. Tapi yang jelas ya kalau kebijakannya yang tak sesuai tetap kita, Iya dong, kita wajib sampaikan kan begitu. Nggak boleh juga mau kita biarin tuh nggak boleh. Oke, nanti kita akan bahas lagi Bang di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Cakap Buntar.